Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyana dari kelas E Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, pertama saya akan membahas tentang prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama itu ada perkembangan bersifat individual. Setiap anak memiliki kecepatan dan pola perkembangan yang berbeda-beda. Contohnya itu di kelas ada anak yang lebih cepat memahami konsep matematika, sementara anak lainnya butuh waktu lama untuk memahami itu. Kemudian ada anak yang mudah bergaul, sementara anak lainnya itu cenderung lebih pendiam. Kemudian yang kedua itu perkembangan bersifat berkesinambungan. Perkembangan ini terjadi secara bertahap dan berkelanjutan, saling berkaitan satu sama lain. Nah, contohnya itu kemampuan membaca di kelas 1 menjadi dasar untuk memahami materi di kelas 2. Kemudian belajar berhitung yang dipelajari di SD akan menjadi dasar untuk mempelajari aljabar di SMP. Kemudian yang ketiga itu ada perkembangan yang bersifat terarah. Nah, perkembangan ini memiliki arah yang pasti, dari sederhana yang kompleks, dari terampil ke terampil. Nah, contohnya itu anak kecil yang belajar jalan dengan cara yang sederhana, kemudian berkembang menjadi berlari, dan kemudian pada akhirnya menjadi gerakan yang lebih kompleks seperti berolahraga, melakukan gerakan olahraga. Kemudian yang keempat itu perkembangan bersifat multidimensional. Perkembangan melibatkan berbagai aspek seperti fisik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan moral. Contohnya itu anak yang sehat secara fisik akan lebih mudah belajar. Anak yang mampu berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya akan lebih mudah belajar berkolaborasi. Kemudian yang kelima itu perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik dan lingkungan saling berinteraksi dalam membentuk perkembangan anak. Contohnya itu anak yang memiliki bakat musik dari genetiknya akan lebih mudah belajar musik jika mendapat kesempatan untuk belajar musik di lingkungannya. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung akan lebih mudah berkembang secara sosial emosional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu pembelajaran individual. Guru perlu memahami dan menghargai perbedaan individual anak dalam belajar. Contohnya itu guru dapat memberikan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan anak. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang beragam untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua itu pembelajaran berkelanjutan. Kurikulum dan pembelajaran harus dirancang dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan anak. Contohnya itu kurikulum di SD dirancang untuk mendukung perkembangan anak di usia 6 hingga 12 tahun. Kurikulum di SMP dirancang untuk mendukung perkembangan anak di usia 12 hingga 15 tahun. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran terstruktur. Guru perlu memberikan stimulasi dan bimbingan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.
Nah, contohnya itu guru memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan anak. Guru memberikan bimbingan untuk membantu anak mengatasi kesulitan belajar. Kemudian yang keempat itu pembelajaran holistik. Program pendidikan harus mencakup semua aspek perkembangan anak. Nah, contohnya itu sekolah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat anak. Sekolah memberikan pendidikan karakter untuk membantu anak-anak mengembangkan nilai-nilai moral. Seperti yang kita ketahui, di sekolah biasa ada ekstrakurikuler kayak kegiatan pramuka atau PMR. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, pembelajaran yang responsif. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan anak. Contohnya itu guru menciptakan suasana kelas yang positif dan aman. Guru memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak untuk belajar. Kemudian contoh penerapan. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang beragam untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda. Contohnya, guru dapat menggunakan metode ceramah, diskusi, permainan dan proyek untuk membantu anak belajar. Kemudian, guru dapat memberikan tugas dan materi yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Contohnya, guru memberikan tugas bacaan yang sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Guru memberikan materi matematika yang sesuai dengan kemampuan anak. Nah, kemudian juga guru dapat menciptakan suasana kelas yang positif dan aman untuk mendukung perkembangan sosial emosional anak. Contohnya, guru menciptakan kelas yang ramah dan menyenangkan. Guru memberikan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, seperti itu. Nah, itu saja dari saya. Kesimpulannya, memahami prinsip-prinsip perkembangan sangat penting bagi guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, guru dapat membantu anak mencapai potensi optimalnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.